Makanya dulu sempat ada pemerintah mau ngilangin bahasa Inggris, aku kayak mati kon. Sebelum Pak Nadiem, aduh tolong jangan gitu. Kayak Emang ada ya mau hilangin bahasa Inggris itu? kayak di SD katanya mau dihilangin dulu, ganti belajar agama kalau nggak salah. Yang menariknya lagi, kita ngomongnya 78, tapi India ya, yang kita tahu kayak sekarang banyak banget CEO yang dari India ya. Itu IQ-nya secara average lebih rendah loh daripada Indonesia. Intinya orang yang sudah lulus S2 nih ya, gaji pokoknya yang diset sama pemerintah ya 2,5 juta. Oke, nah kan kalau misalnya kita pelajarin sejarah seluruh dunia lah ya, kita ngomongin dari kejayaannya Amerika, Belanda, Netherlands, dan negara-negara lainnya lah. Itu kan kebanyakan mulai dari edukasi gitu kan. Ini makanya hari ini gue undang lu nih, supaya kita ngobrolin tentang edukasi. Soalnya sekarang lagi ada narasi, edukasi itu scam, sekolah itu scam. Jadi gue undang Risa supaya kita ngobrolin, kebetulan Risa ini lulusan dari Harvard ya, dan juga dulu sempat di KSP. Tahun berapa sih dulu di KSP? Di KSP itu 2015 sampai 2017. Nah, KSP itu kantor staf presiden ya. Waktu lu umur berapa tuh dulu di KSP? Wah, itu 22-an lah kira-kira ya. 22 Iya. masuk ke KSP, mantap juga. Iya. Waktu lulus S2 langsung soalnya. Iya. Jadi masih kecil lah ya, masih bocil. Iya, dan juga lu kan dulu jadi rektor termuda kan di Indonesia gitu kan. Nah makanya kita pengen ngomongin edukasi. Soalnya gue percaya edukasi itu, dan sejarah juga mengajarkan itu, bahwa edukasi itu is the start of everything lah. Kayak dengan ada edukasi, kita jadi lebih inovatif, lebih berkompetitif, ya kan, ekonominya naik, segala macam lah, dan ekonominya sebuah negara jadi lebih berjaya. Ya mungkin kan ada orang yang lihat sekolah itu nggak penting, gara-gara bisa aja ngelihat apa yang mereka pelajarin di sekolah sama apa yang mereka lakukan di kemudian hari itu nggak relevan, pertama. Terus menurut dua juga mungkin banyak dari kenalan kita gitu kan, dari orang ini ada yang kenal temannya, pamannya, itu mungkin nggak lulus S1 tapi udah sukses juga gitu. Jadi kan nggak butuh sekolah. Iya, itu yang biasanya selebgram bisa tiba-tiba kayak di endorse banyak, punya duit banyak gitu ya. Ya, in my opinion sekarang ini menurutku sosial media itu memang lumayan toksik sih, karena orang-orang yang seperti itu tuh bener-bener segelintir lah, 1 atau 2 orang yang jadi sangat terkenal. Akhirnya mereka membuat orang-orang itu kepingin, ya inilah masalah, pengen semuanya instan, pengen punya duit instan, semua instan gitu. Kalau mereka masuk at the right time, ya mungkin ini ada nih pasarnya buat orang-orang bisa sukses di sana. Bukannya enggak, tapi enggak semua orang bisa kayak gitu deh. Dan ini menarik ya, kamu tadi bilang relevan kan, kayak kira-kira 1-2 tahun lalu lah ya, aku ketemu nih sama CEO-nya Mirai. Dia orang Korea asli, soalnya Mirai Sekuritas itu asli dari Korea kan. Terus waktu itu sempat gara-gara aku diajakin jadi pembicara di sana, terus jadi kenal, jadi aku mampir nih ke kantornya di Jakarta. Terus dia bilang, dia setelah dipindah ke Jakarta, jadi kepalanya Mirai di Jakarta, dia di sini ngambil S2 yang ada hubungannya dengan perbankan. Soalnya S1 dia kagak ada hubungannya sama perbankan sama sekali. Tapi dia bisa masuk ke Mirai, dia bisa masuk ke managerial position sampai tinggi, sampai akhirnya jadi head-nya di Indo. Karena katanya di Korea itu, orang-orang itu kalau lulusan S1, dilihat lulusan S1-nya, bukan apakah ini pasti relevan nggak semuanya yang dipelajari, itu mereka masuk langsung ahli. Soalnya sejujurnya kagak ada sih yang kamu lulus sekolah belajar banyak, terus kamu tiba-tiba bisa jadi ahli di suatu field. Pasti harus belajar di tempat kerja kan, karena itu yang kayak, ya pembelajaran terbesarnya ya waktu kamu masuk ke sebuah tempat kerja gitu. Kayak di sana, CEO-nya Mira ini bilang, kayak di sana banyak banget yang orang-orang itu background-nya beda-beda, mereka masuk ke tempat berbeda-beda. Karena yang ekspektasi lulusan S1 itu ya mereka bisa berpikir secara kritis, secara logika jalan, mereka mau bisa menyelesaikan masalah, itu yang dilihat gitu. Mungkin prodinya beda, majornya beda, tapi ya siapa sih anak umur 17 yang udah ngerti banget mau kemana? Nggak ada lagi. Makanya semua orang bilang kayak, oh iya salah jurusan, tapi mungkin sebenarnya nggak ada yang salah jurusan gitu. Nah, tapi mungkin ini kali ya, tadi kan lu kasih contohnya kan di Korea gitu kan, yang mengajarkan critical thinking skills dan cara berpikirnya itu harusnya kayak gimana. Dan mungkin ada bagian dari networking-nya juga bisa berteman di daerah sana gitu kan, sama teman-teman sekampus. Tapi mungkin apakah itu juga ada di Indonesia?
maksudnya apakah critical thinking skills dan juga cara untuk presentasi itu udah sesuatu hal yang lumayan didorong sama sekolah-sekolah di Indo, atau Indo tuh masih kebanyakan hafalan aja gitu? Ya, ini agak low fit di pendidikan ya, agak kayak sedih. Tapi menurutku sih sebenarnya sekarang kita itu berjalan ke arah yang benar. Soalnya ya apa yang dilakukan Mas Menteri terakhir lah, aku merasa banyak hal-hal yang dia lakukan itu fokusnya itu bukan ke kayak kamu tes harus bisa bagus banget biar bisa masuk ke perguruan tinggi yang bagus atau dari SMP ke SMA, SMA ke universitas. Nggak fokusnya di situ, tapi fokusnya gimana caranya kita meningkatkan keinginan orang-orang untuk mau belajar gitu. Kayaknya kan banyak kontroversi juga ya tentang ngilangin ujian nasional tuh, UNAS gitu ya, zaman-zaman kita. Ngalamin nggak sih? Enggak. Nggak. Apa itu UNAS? Nggak ngalamin. Wah, ini kelihatan nggak di Indo nih. Dulu SD kelas 6 UNAS. Pokoknya jadi tiap selesai SD UNAS biasanya nih orang-orang kalau nilainya jelek, kalau sekolahnya zaman dulu nih sekolah favorit nggak mau nerima nih gitu. Jadi orang-orang tuh sampai stres belajar, kadang-kadang ya nyontek juga ada yang beli soal, itu dulu isu-isu lama tuh. Orang-orang ada yang ngelihat hasil UNASnya pingsan gitu zaman lama ya gitu. Tapi itu kan sebenarnya waktu kamu di dunia kerja kayak you're not going to always get the right answer gitu. Kayak kita kerja memangnya apakah semuanya benar? Semuanya kita juga kadang nggak tahu kan. Kita nyoba dengan jalan yang kira-kira paling oke lah gitu. Kayak kayaknya ini jalan yang paling benar nih. Mungkin salah juga, tapi ya kamu belajar dari kesalahan itu. Kalau kamu fokus harus benar terus. Mungkin gara-gara itu tuh mentalitasnya jadi agak kayak mengurang gitu. Jadi kamu you always have to be right kan gitu. Ya mungkin juga ini mungkin terakhir ya yang di-challenge lah. Itu adalah ini sih. Soalnya kan mungkin zaman dulu itu tuh sekolah itu penting. Soalnya zaman dulu internet, Google itu belum se-prevalent sekarang lah. Tapi kan sekarang kan udah ada handphone, udah ada internet segala macam kan. Apalagi kalau misalnya kita belajar sejarah, kalau misalnya kita belajar tentang apapun, yang kita perlu ingetin gitu lah. Nah itu tuh udah ngapain kita ingetin capek-capek, tinggal nge-Google aja udah ada jawabannya di situ gitu. Iya, misalnya. Iya. Ini sih yang aku ngerasa kayak kita kalau misalnya ngelihat wah orang ini berpendidikan banget, itu kan bukan gara-gara orangnya pinter ya. Soalnya aku ngerasa kayak pinter itu kamu bisa belajar dari mana aja. Kamu zaman dulu pun kamu nggak usah berpendidikan, kamu baca dari kamus aja gitu loh. Dulu nggak salah kakek nenekku gitu belajar bahasa Inggris dari kamus. Gimana sih kayak nggak ngerti, ada jalannya lah gitu. Tapi kan waktu kita ngomong wah orang ini berpendidikan banget, biasanya kayak bisa ngomong dengan baik, bisa mempersuasi orang, logikanya jalan. It's not always yang paling pinter gitu. Kayak kita lihatlah di Indonesia banyak banget orang-orang ini yang secara attitude itu masih bisa ditingkatkan lah ya gitu. Contoh lah gampangnya kayak buang sampah sembarangan. Kayak banyak banget orang-orang yang nggak ngurus. Ada tempat sampah pun kadang-kadang nggak bisa ngurus nih. Ya udah dibuang di sini aja, kenapa gitu. Makanya tempat-tempat kayak wisata kita kalau udah kena orang pasti kotor banget kan gitu. Tapi nggak ada yang nggak kayak banyak yang nggak sadar gitu. Mulailah ada orang-orang yang mau bersihin pantai apa kayak beberapa saat lalu aku juga bantuin kan bersihin pantai. Tapi itu udah pasti tuh kalau misalnya kita bersihin pantai 2 minggu lagi udah pasti kotor lagi gitu. Dibandingin dengan Jepang nih ini kayaknya kamu sering ke Jepang juga kan ya? Nggak sering lah, tapi ada lah. Ada lah, nggak sering. Iya, oke. Maunya sih lebih sering. Kemana gitu? Maunya sih lebih sering. Oh iya, maunya lebih sering. Iya. Iya, tapi kayak di Jepang itu kalau kamu lihat kan tempat sampah tuh jarang banget kan. Nah, waktu kayak beberapa tahun lalu, kayak aku pernah ikut tour nih, terus aku tanya gara-gara jengkel mau buang sampah tuh nggak bisa. Terus tanya sama orang Jepangnya, kenapa kok nggak ada sampah sih, susah banget di sini nyari tempat sampah gitu. Jadi dia bilang gara-gara pemerintahnya tuh itu tuh kayak nggak mau kotanya banyak sampahnya gara-gara dulu zaman Olimpik gitu. Jadi sekarang dihilangin, orang-orangnya diminta bawa kresek kemana-mana, buat jadi tempat sampah pribadi. Kalau sudah selesai di rumah dibuang sendiri di tong sampah di rumah, terus dikasihin ke kayak tempat sampah di luarnya gitulah. Terus kayak orang-orang Jepang kayak mau ngelakuin itu gitu. Jadi apalagi kita di Jepang kan pasti kayak kalau kamu jalan kayak nggak pakai mobil kan, nggak nyantai, kamu bisa naruhin di mobil dengan gampang. Semuanya ya naik MRT lah, kamu jalan
kayaknya stepsku 20.000 di Jepang setiap hari. Itu jalan sejauh itu mereka mau belain bawa kresek gitu loh untuk itu. Tapi kalau di Indonesia bayangin, nggak ada sampah malah gimana? Kayaknya sekarang yang di mobil aja ada deh yang punya mobil, terus buka jendela, terus buang sampah di luar, kayaknya masih ada deh. Dan mungkin nggak sedikit. Jadi maksudnya menurut lu tuh edukasi bukan cuma ngajarin subjek material doang, tapi dari segi yang lain-lain juga gitu. Tapi kita kesadaran lah, kesadaran gitu. Kesadaran. Tapi kan lu kan tadi bilang kita mengarah ke sana, ya kan? On progress lah gitu. Tapi dari 0 ke 100 kita sekarang di berapa? Waduh. Jangan, maksudnya jangan kayak sekarang ya kita sekarang di 0, kita lagi menuju ke 100, tapi kita sekarang di 0,5 ya sama aja gitu kan. Oh iya. Enggak lah, lebih lah kalau dari 0 kayak sedih banget sih. Tapi 0 ke 100 ya masih jauh lah. Mungkin kalau confidence rate-nya ya 40% lah gitu. 40%. Iya. Tapi I think kayak semakin baik lah. Ya. Terus oke, sekarang gue pengen berusaha ngegali pengalaman lu di Harvard gitu ya. Soalnya kan nggak semua orang memiliki privilege itu untuk bisa belajar sampai ke sana gitu kan. Apa sih yang lu paling pelajarin di Harvard yang lu berharap bisa ngebawa knowledge ini dan ngasih ke audience gitu? Yang paling ku pelajarin di Harvard ya. Sebenarnya banyak sih yang bisa dipelajarin dari Harvard. Ini salah satunya ya. Kayak aku ngerasa yang paling simple dan langsung terjadi di aku lah. Kayak kita being proaktif itu hasilnya jauh lebih gede daripada kita tuh diem sit still gitu lah. Kan tadi sempat kan kamu bilang aku kok di KSP kan. Padahal pendidikanku S1 ekonomi, S2 pendidikan. Kok bisa masuk ke pemerintahan kan gitu. Waktu itu gara-gara sempat join organisasi Indonesia, kayak bisanya gitu. Kayak organisasi anak-anak Indonesia di Harvard. Terus waktu itu sempat ada datengin keynote speaker. Salah satu waktunya Pak Luhut yang diundang ke HBS untuk jadi speaker. Nah kita akhirnya bantuin nih di organisasi buat ngeyelenggarain kayak dinner gitu. Nah dari dinner itu akhirnya baru tau lah, oh ternyata ini loh ada lowongan di KSP. Kalau nggak siapa, kayak kamu tahu informasinya juga banyak banget kan informasinya di internet, kayak susah untuk nyari itu. Tapi gara-gara itu akhirnya kayak I try my best dan bisa masuk gitu. Jadi opportunities itu kayak comes when you look for it gitu loh. Dan you have to be prepared. Kamu harus siap nih. Kalau kamunya nggak siap, kamunya nyantai-nyantai aja juga ada kesempatan juga nggak bisa kamu ambil gitu kan. Gitu. Terus yang kedua itu ini nih, kayak aku ngerasa orang-orang di Harvard itu slogannya Harvard Graduate School of Education ya, jadi my school lah. Gitu. Itu dia learn to make a change gitu. Jadi kayak sering banget kita ngelihat orang itu kerja untuk dapetin duit gitu. Jadi dapetin duit itu jadi purpose utamanya tuh. Tapi kayak aku diingetin banget bahwa kayak kalau kamu nyarinya itu duit terus, ya kamu nggak bakal jadi orang yang happy gitu. Malah even ada riset yang nunjukin bahwa semakin kamu mencari uang, semakin life satisfaction-mu turun gitu. Kalau kamu bekerja dan kamu dapat uang dari situ, uangmu semakin banyak, ya pasti kamu semakin happy gitu. Tapi waktu kamu nyari itu, semakin kamu kayak merasa kurang lah, merasa nggak satisfied dengan hidup gitu. Jadi kayak ngingetin itulah, orang kerja nggak cuma buat nyariin uang gitu. Uang itu by produknya. Kalau kamu kerja bagus, ya nanti kamu bisa dapat it will follow gitu. Sampai yang ketiga ya. Ketiga itu mungkin ini nih. Dulu aku sempat ngambil kelas adult development. Jadi lucu banget ini. Adult development ini dia bilang kalau orang-orang itu, ini my professor, dia udah ngeriset tentang 40 tahun tentang development of the brain. Jadi kayak otak ini gimana. Dan dia bilang, kalau orang-orang sudah tua, itu bukan berarti hanya physically yang kita ini bertumbuh nih, tapi otak kita juga bertumbuh. Dan sampai kita kan kalau tinggi, paling 21 nggak bisa tinggi lagi. Tapi otakmu bisa berkembang terus gitu. Nah dia bikin teori bahwa ada 5 level development dari adult development ini. Yang pertama itu waktu kamu kayak bayi lah, masih kecil gitu. Kamu kayak ngerasa bahwa oh kamu ini
you are everything, kamu nggak sadar tentang sekitarmu. Level kedua, kamu itu sadar tentang ada kamu, ada orang lain. Tapi kamu merasa kamu tuh center of the world. Gitu. Semuanya tuh cater ke kamu. Gitu. Level ketiga itu di mana kita udah tahu nih ada kita, ada orang luar. Terus kita tahu orang luarin juga kepingin something. Dan kamu cater ke keinginannya orang luar untuk menyenangkan mereka. Nah, yang keempat, jadi ada 5 kan. Jadi yang keempat ini dia bilang, nah menariknya gini, orang-orang katanya kebanyakan manajer, perusahaan gede-gede, leader, itu biasanya banyak yang di keempat ini. Keempat ini katanya self-authoritative brain gitu. Dimana kamu itu ngerti nih, ada keinginanmu, ada keinginannya orang lain, tapi kamu ngerti, kamu kepingin apa gitu. Kamu kepingin apa, kamu tetap ngikutin, oh yang baik itu kira-kira gini, jadi aku akan ngikutin ini gitu. Sama yang kelima tuh kayak yang wise gitu lah. Jadi yang kalau kamu lihat kayak kita tahu nih ada keinginan kita, ada keinginan orang lain. Terus yang paling objektif yang mana? Itu wise. Nah, dan ini yang menarik kayak even as an adult kamu tuh bisa stay di nomor 2. Gitu. Jadi kayak kamu nggak develop pun bisa gitu. Kayak kamu udah mikir kamu center of the world dan mungkin kayak membuat aku mikir lagi ya kalau ada orang-orang mungkin kadang-kadang ngomongnya ngawur lah atau mungkin kamu ketemu orang yang susah banget diajakin omong mungkin wah ini masih di level 2 ini gitu. Lagi ngomongin siapa nih? Nggak ada, apakah ada yang ngomongin yang kita kenal? Oh enggak lah. Oke, gitu. oke. Tapi gitu lah kayak oh iya ada something like this gitu dan Iya. bikin kamu lebih kayak oh iya ini berarti bisa ditingkatkan nih gitu. Iya. Nah lu kan grow up kan di Surabaya kan sampai SMA. Berarti kan, abis itu ke Berkeley, abis itu pergi ke Harvard kan. Ada nggak sih perbedaan atau nggak bahkan sekarang lu kan udah jadi rektor gitu kan, dan mungkin sempat visit ke beberapa universitas juga lah gitu. Yang membedakan antara Harvard dan universitas di Indo yang paling start gitu apa sih? Yang paling jelas gitu, yang seharusnya Indo nggak boleh kayak gini nih, harusnya ngikutin salah satu template-nya di Harvard gitu. Wah, salah satunya ya. Kayaknya kok kayak beda banget gitu. Ini aku ngerasa ya, ini kalau di sini tuh makanya balik lagi kayak terbantu banget sih dengan programnya Pak Nadiem ya. Kayak aku ngerasa dulu di sini itu sangat pakem, di mana kayak kamu dari dari SMA lulus, kamu atau SMA SMK lah, kamu masuk kuliah, kamu udah harus nentuin prodinya itu apa gitu, majormu apa udah ditentuin dari awal nih. Padahal kita 2 tahun pertama waktu di US kan nggak tahu nih major apa ya. Kita coba nih harus ngambilin kelas general. Abis kita ngambilin kelas general, kita ya kira-kira tahun pertama lah kita kira-kira tahu nih interestnya apa. Terus kita ngambil nih penjurusannya baru di sana. Kalau di Indo itu enggak, di mana kamu masuk, kamu lulus dan harus tahu nih kamu ngapain. Siapa sih yang tahu gitu, balik lagi lah. Itu sih yang sekarang dibantu dengan program Merdeka Belajar. Mereka boleh nyoba di prodi lain, mereka boleh itu membuat orang-orang ini bisa mengeksplor gitu. Balik lagi itu anak-anak belum tahu lah, belum pernah kerja, nggak tahu mau ngapain gitu. Even kita udah mau lulus sekolah pun mungkin bingung masih mau ngapain. Iya. Nah tapi menariknya kayak gini, lu kayaknya lumayan positif terhadap program yang dibawa oleh Pak Nadiem gitu kan. Iya. Nah tapi kan ada, ini kira-kira sebulan yang lalu ya yang gue lihat. Kira-kira 20% APBN kita itu tuh untuk edukasi, ya kan? Tapi kan ada kesan kok kita punya UKT-nya masih mau dinaikin, gitu kan? Yeah. Dan masih ada kritisisme yang lumayan tinggi, kritik lumayan besar lah, terutama dari DPR, gitu kan? Iya. Kenapa lu bisa ngelihat program Pak Nadiem positif? Gini loh ya. Kayak aku ngerasa mungkin ini perspektif kayak udah pernah di KSP juga ya. So kayak kamu being in the system itu susah banget gitu. Kayak kita jadi orang luarnya gampang nih ngeritik. Dan boleh sah-sah aja, semua orang boleh ngeritik. Tapi kenyataannya di dalam itu keruwetannya, gimana caranya kita itu kayak ngelobi, making something happen, berubahan itu ya ampun susah banget, susah gitu. Gitu. Dan even mau bikin kampus Merdeka pun itu loh nggak secepat itu. Harus ada buy-in dari orang-orang. Susah banget sih menurutku ya. Dan
By the way, Le, kamu kan bilang tadi 20% APBN kan. Sejujurnya ini ada datanya nih. Kalau nggak salah pernah di-sharein Pak Nadiem. Kalau aku ketemu, I will send it to you ya. Nanti bisa ngelihat. Dari 20% APBN pendidikan, itu Kementerian Pendidikan cuman dapat 15% dari 20% itu. Jadi 3%. cuma 3% gitu. Cuma 3% dari APBN. Sisanya 50% dari 20% itu langsung disalurin ke desa-desa. Ke desa-desa tuh paling gede tuh. Bantuan desa, dana desa. Nggak even dipegang kementerian. Sisanya dibagi-bagi nih sama kementerian lain apa. Jadi bantuan untuk UKT lah, apalah itu dari pie kecil itu, dari si 3% APBN itu gitu. Padahal di kementerian lain ya, itu misalnya kalau tahu nggak sih di menteri-menteri lain kadang-kadang ada perguruan tingginya khusus gitu. Mereka bikin perguruan tinggi kedinasan lah. Jadi perguruan tinggi itu under kementerian. Nah itu dananya khusus. Jadi mereka pasti royal nih, enak nih gitu. Dan dana APBN itu udah masuk ke undang-undang pakemnya. Mau diganti kagak bisa. Harus ada persetujuan dari DPR gitu. Tapi ya DPR nggak mau lah. Ngapain kayak. Ya oke, aku kok ngomongnya agak pesimistis. Tapi ya mendingan disalurkan ke banyak tempat daripada mengganti sistem. Oke, berarti ya masalahnya di budgeting wise juga cuma 3% gitu ya. Itu yang menjadi problem ya. Ya, dan menurut lu itu harusnya lebih tinggi lah. Ya kalau misalnya itu sebagian aja lah untuk dikasihin lah sebagian porsi dari 20% tadi itu diarahkan UKT, nggak bakal naik sih, kurasa. Iya. Oke. Nah terus kan menurut OECD ya, kan skor Indonesia itu kan antara yang paling bawah lah gitu buat matematik, reading dan sains gitu PISA kan. ya. Iya. Nah itu kenapa menurut lu? Kita ini menurutku ya kayak susah karena Indonesia tuh gede banget gitu. Kayak udah size-nya kita gede, orang-orang populasinya kita nomor 4 loh, kayak populasi terbanyak di dunia. Jadi kita tuh dealing sama sesuatu yang susah gitu. Dan aku rasa inilah ya, coba kita lihatlah sekarang dari zaman waktu masih kecil lah ya, waktu kita masih kecil, kayaknya orang fokus itu kayak ya tadi yang what you said, kayak menghafal gitu. Kalau sekarang kan lebih difokuskan ke gimana caranya kita tahu nih prosesnya gimana, caranya gimana, thinking prosesnya gimana gitu. Nah, I think sih bakal naik, tapi kan kayaknya PISA ini 3 tahun sekali ya, jadi we'll see gimana. Mestinya better gitu. Tapi Tapi sekarang udah ya dari segi sistem edukasinya, soalnya yang gue inget dulu kan hafalan-hafalan gitu kan. Itu kan waktu zaman-zaman kita masih inilah SD lah. Tapi sekarang udah berubah ya. Oke, kalau misalnya berubahnya seberapa, since aku di tertiary education ya, di pendidikan tinggi, nggak tahu sedalam itu. Tapi sedengar saya itu sekarang mulai ngajarin soft skill, mulai ada kampus sekolah-sekolah yang ngajarin soft skill, mungkin ngasihin kepribadian kayak value-value gitu. Kayak mulai ke sana dan diperbolehkan dengan kurikulum yang baru ini. Apakah ada ketimpangan dari ini? Mungkin kalau misalnya gue ngomongin yang swasta, kayaknya lebih aware gitu sama hal-hal ini iya kan, sama critical thinking skills, ya kan, presentation skills, PD supaya menjadi depan. Nah, apakah ini juga perbaikan ini berlaku untuk yang di negeri juga? Nah, tergantung sekolahnya menurut aku. Dan tadi aku sempat bilang kan dananya ke desa-desa kan. Ini support dari dana ini masuk ke sana apa enggak kita juga nggak tahu gitu. Dana desa ini maksudnya buat apa sih? Kan tadi kan dari 20% APBN untuk edukasi, postnya tulisannya kayak gitu. Bener. Tapi ternyata 20% ini kan ke bagi-bagi yang buat dana desa ya. Ini ya. Itu berapa persennya? Itu 50%. 50% dan 20%, berarti 10%-nya gitu. Nah itu buat apa? Apakah itu maksudnya buat edukasi di desa atau apa maksudnya? Harusnya kan buat pendidikan, tapi kayaknya ada ya desa yang bagus dan fokus ke sana akan ngasihin ke sekolah-sekolah gitu. Yang fokusnya nggak di sana ya mungkin bisa bangun infrastruktur, kayak nggak diarahkan ke situ. Mungkin bangun masjid, bangun gereja, mungkin ada bisa gitu. Jadi kayak monitoringnya juga nggak sekuat itu gitu. Terus siapa yang bisa ngomong kalau itu salah? Kan itu dana udah dikasihin ke desa. Gitu.
Nah terus berarti yang apa yang kita butuh lakukan supaya bisa lebih baik nih? Tadi kan udah work in progress dari sananya kan. I think ya salah satunya tuh Le, juga sebenarnya kita ini kesehatan juga perlu ditingkatkan lah ya. Sekarang tuh Indonesia masih banyak banget yang stunting. Berarti dengan itu dong, program makan siang gratis dong, kalau kayak gitu. Nah, hopefully nih kayak agak conflicted ya, karena makan siang gratis ini aku ngerasa bakal bantu banget buat orang-orang yang memang membutuhkan, yang mungkin orang tuanya itu gajinya sedikit, gaji harian lah, kurang bisa menyupport, itu bakal berguna banget. Tapi buat orang-orang yang sudah di Jakarta nih, makan sekali udah bisa 100.000 gitu makan sekali, kayak buat apa mereka makan siang gratis gitu ya. Kalau itu targeted, aku nggak ngerti secara jelasnya gimana. Tapi kalau itu targeted, it would be good. Emang saat ini program makan siang gratis untuk semuanya ya? Nah itu juga kita harus cek nih. Tapi ya kalau untuk semuanya kan dananya yang kita lihat kan kayak tetean ya. Dan kayaknya sih untuk semua ya mestinya bisa lebih targeted lah, lebih cocok. Kan nggak semua orang kayak tahu equality dan equity gitu. Kalau equality kan semua dapat yang sama. Kalau equity yang memerlukan dikasihin lebih banyak. Iya. Ya jujur waktu pertama kali gue dengar mengenai makan siang gratis itu, gue pikir itu tuh programnya mirip yang kayak di Singapura. Di Singapura tuh juga ada makan siang gratis, susu gratis juga ada. Tapi dia tuh bukannya semua orang dikasih. Jadi dia tuh kan waktu kita SD sama SMP gitu kita bakal ditimbang kan, dan juga tingginya berapa. Jadi tingginya berapa seharusnya beratnya sekian, tingginya berapa seharusnya berat sekian. Jadi dia ada body mass index-nya gitu loh. Jadi kita kasih ada grafis, kalau misalnya kita sesuai garis, yaitu kita nggak ada apa-apain, ya udah normal gitu. Ya kan beratnya sekian, tingginya sekian. Tapi kalau misalnya kita itu keberatan, bahkan kita nggak dikasih apa sih? Nggak dikasih break, nggak dikasih makan, nggak dikasih suruh lari lab ya katanya. Suruh lari, itu namanya tough club. Tough club, habis itu suruh lari, nanti 15 menit terakhir baru silakan lo makanin. Tapi suruh lari dulu. Gitu. Itu buat yang keberatan, supaya mereka turun. Buat yang kekurusan, mereka dikasih biskuit sama dikasih susu gitu di Singapura ya. Jadi jujur waktu gue pertama kali denger program ini, gue pikir ke arah sana. Kalau di sana kan make sense kan, berarti yang membutuhkan dari segi mungkin nutrisinya kurang untuk alasan apapun lah gitu, itu dikasih tambahan. Tapi kalau misalnya yang tidak membutuhkan ya nggak usah dikasih gitu, atau dikurangin justru Ya porsinya. jangan sampai kayak kita malah meningkatkan angka obesitas gitu ya. Ya ini siapa tahu ini ada pemangku kepentingan yang mendengarkan podcast mulai kan terkenal nih Overpush. Jadi mungkin bisa lebih targeted dan lebih berguna lah ya. Semoga. Nah terus tadi kan kita ngomongin yang tentang OECD ini kan ada juga yang sekarang sering ngomongin sama orang mengenai IQ orang Indonesia itu 78. Iya. Sedih banget kan, kayak aduh. Itu menjadi apa ya, sebuah joke. Dan kalau misalnya lagi ada kalau misalnya kita udah hilang harapan itu ya gimana lagi bro, IQ 78 gitu loh. Jadi kesannya udah kayak gitu. Nah tapi kenapa sih kita punya IQ serendah itu? Kamu ngerasa kamu IQ-nya di sekitarmu lah, ngerasa 78 nggak? Enggak sih. Enggak juga kan, kayak aku juga nggak ngerasa orang-orang di sekitarku IQ-nya 78 gitu lah ya. Bisa kita ngomong lagi ya, I guess 78 ini mereka ngelihatnya dari mana kan gitu. Aku sempat ngeriset sih kayak sebenarnya ini data dari mana sih, kayak ngetesnya gimana gitu. Dan apparently ini bisa kita search itu ngeliatin negara-negara secara average itu mereka bisa nggak, termasuk salah satunya dari PISA score, mereka ngitung dari situ gitu. Apa PISA score? PISA score itu yang tadi kamu bilang math, reading, apa. Jadi dari banyak data-data yang sudah ada di negaranya, mereka mengkolek data ini untuk ngelihat kira-kira secara average itu gimana gitu. Dan waktu itu aku ngeliat listnya, mungkin nanti aku kasihin link deh ya. I'll find it, mungkin bisa ditunjukin di sini. Yang paling tinggi pun ya nggak setinggi itu sejujurnya. Kayak average yang paling tinggi itu di 104 atau berapa gitu. Ya, maksudnya kayak yang paling tinggi pun 104 gitu. Dan yang menariknya lagi, kita ngomongnya 78. Tapi India ya, yang kita tahu kayak sekarang banyak banget CEO-CEO yang dari India ya. Itu IQ-nya secara average lebih rendah loh daripada Indonesia. Gitu. Jadi apakah benar ini ngeliatin kayak apakah orang-orang Indonesia ini semua bodoh-bodoh? I don't think so. Apalagi IQ bisa berubah ya kalau kita mau belajar. Kan biasanya ngelihat kamu bisa jawab pertanyaan, umurmu berapa kan? Bisa gitu ya pertanyaannya. Dan semakin kamu bisa jawab
dengan cepat dan tepat. Kalau umurmu kecil nih, kalau masih anak-anak, semakin tinggi IQ-mu. Tapi kalau udah orang besar nih bisa jawab hal yang sama, udah umur 30, ya average lah gitu. Nah, if you can grow, kayak kamu bisa bertumbuh lebih gede daripada kayak age-mu, kayak IQ-mu bisa naik anyway gitu. Jadi yang aku rasa ya, ini tuh ngelihat kayak Indonesia kan gede banget balik lagi. Kenapa kok India tadi rendah? Aku ngerasa juga karena India itu gede banget. Sekarang populasi tertinggi di dunia gitu. Jadi pasti ada masalah disparity, ada yang pintar, ada yang kurang, ada yang non jauh di pulau-pulau terpencil, ada yang di Jawa. Itu yang akhirnya average-nya ini jadi lebih rendah gitu. Iya. Nah, kalau gitu yang mana nih? Apakah studi itu benar? Maksudnya average IQ orang Indonesia itu rendah, cuman kebetulan aja circle kita itu adalah circle yang educated, atau research-nya itu sebenarnya misleading gitu. Dari research-nya salah, toh si orang-orang India aja juga 76 gitu kan, lebih daripada kita. Ya, kita ngetawain netizen sendiri, ternyata ada negara kita bisa ketawain juga gitu kan. Ya, tapi ini yang menarik deh, orang yang bikin research ini ya, dia tuh ternyata aku ngelihat si Lin, namanya Lin nih, dia yang main researcher-nya ini, dia sempat research sama beberapa orang mengenai topik inilah, tentang national intelligence. Dia ini tahun 1930 lahirnya. Berarti umur 90? Ya, sudah meninggal tahun lalu. Oh, sudah meninggal tahun lalu. Mestinya ya, seharusnya benar nih apa yang aku lihat. Jadi, maksudnya udah dari lama banget kan. Ingat gak sih ada beberapa tahun lalu ada researcher terkenal yang bilang, orang Harvard juga sih, Pak Howard, Profesor Howard, dia bilang ada macam-macam level intelligence gitu kan. Kayak kita pun sekarang ngerti lah, kayak kamu kadang-kadang daripada pintar mendingan punya banyak teman. Kayak temanmu bisa membantu kamu di bisnis. Kalau kamu pintar sendirian, kecuali ada venture capital yang mau danain kamu nih, tiba-tiba kamu ada yang ke backup, kamu bisa gede. Tapi balik lagi, yang mana yang lebih important gitu kan. Jadi, I think it's a little bit outdated sih sejujurnya ya. Personally aku ngerasa kayak kita nggak selalu bisa mengukur kesuksesan orang dengan IQ mereka gitu. Cuman ya boleh lah buat masukan ya, meningkatkan reading lah, meningkatkan matematika, logika, perlu menurutku tetepan. Ya. Balik ke yang tadi deh, kan lo kan sempat nyinggung mengenai India itu banyak mengisi pos-pos penting CEO perusahaan-perusahaan besar lah. Kita ngomongin dari Microsoft gitu misalnya, orang India, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan di Amerika itu yang orang India. China pun juga banyak lah. Walaupun yang di China mungkin nggak bisa kita lihat di US, soalnya kalau misal CEO-nya dari orang China, dia langsung kena masalah kali. Nah, menurut lu kenapa orang Indonesia tuh nggak ada yang menjadi leaders di perusahaan-perusahaan besar seperti itu? Kayak apakah ini a function of edukasi kita yang tidak menunjang ke sana? Contoh ya, mungkin bayangan gue ya. Bayangan gue tuh orang India tuh banyak banget orang-orang yang menjadi tech CEOs gara-gara tech itu udah di-drill dari mereka kecil gitu. Dan juga itu mungkin sesuatu yang penting gitu. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia mungkin baru-baru belakangan inilah gitu. Nah, apa sih yang mengakibatkan Indonesia itu nggak ada sosoknya gitu? Sejujurnya ya, ini apa yang aku ngerasa, aku alamin sendiri juga ya. Aku ngerasa satu, bahasa itu challenge. Di India dari kecil udah diajarin bahasa Inggris. Kamu ke India, orang-orang minim bisa berbahasa Inggris dengan kayak functionally mereka kamu bisa gitu. Mungkin ada yang bagus banget, ada yang biasa. Tapi Inggris itu menurut aku membawa opportunity. Orang luar mau invest di, kayak kamu banyak lah film-film yang nunjukin di India ada call center dari UK, dari Amerika, mereka daripada bayar orang-orangnya sendiri di negara mereka dengan gaji yang tinggi, mendingan buka call center di India gitu kan. Nah, opportunity kayak gini nggak bisa masuk Indonesia. Siapa yang bahasa Inggrisnya bagus, pendidikannya sudah terlalu tinggi, bayarnya juga minta mahal gitu. Yang lain-lain Inggrisnya harus di pump up kayak gitu, kayak susah banget. Makanya dulu sempat ada pemerintah mau ngilangin bahasa Inggris, aku kayak mati kon. Sebelum Pak Nadiem, aduh tolong jangan gitu. Kayak emang ada ya mau hilangin bahasa Inggris itu? Kayak di SD katanya mau dihilangin dulu, ganti belajar agama kalau nggak salah, lupa ya. Ini zamannya Pak Nadiem, kayaknya 2 menteri lalu deh. Aku kayak waduh ini gimana gitu. Udah, padahal itu kan sekarang kita ngomong lah ASEAN, kita mau berpartisipasi di ekonomi global. Kita nggak bisa ngomong gimana dong? Masa kita expect orang lain belajar bahasa Indo? Itu sih economic opportunity. Kalau misalnya mereka ada kebutuhan call center lah,
sekolah-sekolah ini juga bisa prepare-nya, pasti mereka, wah ini gajinya tinggi nih, orang-orang lebih niat sekolah gitu. Tapi kita kayak economic opportunity-nya juga kurang. Nah, tapi apakah sekarang udah diterapin? Semua orang tuh harus belajar bahasa Inggris atau sekarang masih belum ada? Sekarang nggak ada restriction-nya. Zaman-zaman kita, zaman-zamanku juga kan ada bahasa Cina, bahasa Inggris gitu. Jadi sekarang kurikulumnya terserah sekolahnya itu mau apa gitu. Ya kayak kita dulu belajar ekonomi lah, ya nanti ekonomi market will correct itself kan gitu. Jadi ya yang mereka ngefokusin ke hal-hal yang mungkin lebih oke, ya mereka nanti akan dibantu. Tapi belum difokusin di situ. Belum difokusin. Ya harusnya difokusin sih ya. Jadi kalau misalnya mau berpartisipasi dalam global economy, kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris gimana gitu. Orang di Jakarta pasti nggak relate deh. Soalnya di Jakarta bagus banget. Yang dengerin podcastmu, kurasa banyak banget yang bisa bahasa Inggris. Meskipun nggak fluent ya, pasti bisa. Tapi orang-orang yang di luar ini coba deh pergi ke kota agak jauh gitu. Iya, iya. Apakah menurut lu tuh ada kaitannya juga sama gaji guru? Emang gaji guru di Indonesia tuh berapa sih rata-rata? Ini kita bagi dua ya mungkin ya. Bagi dua maksudnya yang di Jakarta itu berapa, lalu yang di luar kota itu berapa? Honestly, ini guru SD, SMP, SMA, atau kuliah? Ya kita ngomongin range-nya aja deh, mulai dari... Oke, honestly ini sekarang tergantung sekolahnya. Jadi sangat berbeda. Tapi tentunya kayak kita tahu juga dari banyak berita-berita ya, kalau itu nggak tinggi gitu kan. Untuk sekolah-sekolah, mungkin yang aku tahu aja ya, kayak yang aku tahu kita bisa ngecek juga di Perpres, tapi karena aku ngeceknya di perguruan tinggi, jadi tahunya perguruan tinggi. Jadi bisa ngecek di Perpres untuk gaji dosen gitu ya. Itu gaji pokoknya mereka ngasihin tuh, gaji pokoknya untuk PNS yang dosen berapa, tunjangannya berapa. Ada berdasarkan golongan, udah jelas tuh dari pemerintah. Ya intinya orang yang sudah lulus S2 nih ya, gaji pokoknya yang diset sama pemerintah ya 2,5 juta, kira-kira gitulah ya. Itu kan gila banget, lulus S2, lu jadi guru 2,5 juta. Nanti kenaikannya kamu harus kayak meningkatkan jabatan fungsionalmu. Nah makanya, ya mungkin inilah jabatan fungsional mungkin nggak banyak yang nggak di akademi tahu. Tapi kayak kita tuh kalau masuk jadi dosen, kan kita ngajar nih. Tapi kita juga punya jabatan fungsional, di mana nanti kita harus meningkatkan biar ada tambahan. Kalau misalnya kamu nanti semakin tinggi, biasanya insentifnya semakin gede, gitu. Tunjangannya semakin gede. Nah untuk naik itu jadi, kamu kalau pertama tuh TP tuh, tenaga pengajar. Abis gitu kamu naik jadi asisten ahli. Terus kamu nanti naik lagi jadi lektor kepala guru besar atau profesor. Dan untuk kayak kamu untuk naik, kamu perlu ngelakuin penelitian, kamu perlu melakukan pengabdian masyarakat sama ngajar gitu. Jadi gimana kita mau ngefokusin untuk anak-anaknya bisa, masalah link and match, bisa mereka kerja dengan baik. Tapi fokusnya ini banyak nih buat dosen-dosen nih, gitu. Tapi tentunya swasta-swasta pasti gajinya ya they will adjust lah. Mereka akan adjust sendiri karena tahu ya kualitasnya pasti harus ditingkatkan. Kan? Iya, tapi kan banyak juga yang dari negeri yang menggunakan budget tersebut kan. Dan kan udah lumayan jelas gitu. Maksudnya lumayan jelas tuh kalau misalnya orang, ini ekspektasinya harus lulus S2 gitu? Atau S1 juga bisa? Nggak bisa lah, sekarang udah nggak bisa S2, harus lulus S2. Ngajar S1 harus lulus S2. Oh, oke. Oh, berarti untuk di universitas, udah lulus S2, gaji 2,5 juta. Nah itu kan bisa dibilang... Ya kalau jadi PNS ya, mungkin teman-teman ada yang mau jadi PNS guru nggak? Dosen gitu. Maksudnya, sedih. Apa ya, gue kan percaya kita kalau misalnya kita mau meningkatkan sesuatu, kita harus kasih orang-orang gaji yang layak juga gitu kan, harusnya kan. Dan gimana caranya kita bisa meng-attract guru-guru yang kualitasnya itu tinggi, kalau misalnya kitanya aja nggak mau investasi lebih buat guru-guru kita itu. Kesana kok kayak nggak masuk akal ya. Kayak soalnya yang kayak gue udah, ya mau di buku sejarah manapun lah, kayak kejayaan Amerika, Belanda, gitu kan, Inggris, Cina, itu semua mulai dari edukasi kan. Semua dari edukasi. Sekarang kalau misalnya kita gaji itu 2,5 juta, sedangkan kalau misalnya kerja buat startup itu bisa langsung 7-10 juta, orang-orang pinter mana mau kan? Mana mau. Kecuali kalau misalnya adalah orang mungkin yang pengen berbakti, ya kan, emang mungkin callingnya di sana, passion di sana, tapi kan berapa persen gitu, orang ujung-ujung butuh makan juga itu. Iya, makanya aku ngerasa kayak sekolah-sekolah itu ya
uni-uni swasta lah. Aku ngerasa kayak mereka pasti akan ngasihin insentif lebih, ngasihin tambahan lebih untuk attract better teachers gitu. Kayak kalau enggak memang akan berat gitu. Tapi ya balik lagi ya, ini semua kan kayak chicken and egg problem ya. Kayak kamu ningkatin gaji guru, kamu harus meningkatkan operational cost. Di mana nanti mungkin uang masuk kuliahmu akan naik juga gitu. Kalau di negeri mah mungkin bisa disupport ya pemerintah. Tapi di swasta ya kamu harus kayak ngatur itu gimana biar nggak ketinggian nih, biar masih masuk akal tapi ditingkatkan gitu. Iya. Makanya ini kamu tahu nggak sih di Singapura itu ada temanku nih, dia lulus S1, S2 itu di Berkeley dan di Harvard. Jadi kayak dia mirip lah, ngambil S1-nya psikologi, ngambil S2-nya dia pendidikan. Aku kenalnya waktu di Harvard. Dia tuh ternyata fully paid sama Singapore government. Jadi fully paid itu 4 tahun sekolah. Tapi setelah mereka balik harus kembali menjadi pengajar di sekolah di Singapura. Dan sekarang waktu terakhir sih aku tanya, dia ngajar kelas 5. Jadi yang ngajar kelas 5 SD itu ya lulusan dari Harvard. Itu mereka harus diminta untuk ngambil 2N+1. Jadi kayak kalau 4 tahun berarti 9 tahun. Nah itu kan ya I think gajinya kalau dia daripada 2N+1 maksudnya dia kuliah 4 tahun dibayarin sama universitas, dia waktu dia balik, dia harus berbaktinya itu 9 tahun gitu. Berarti. Tapi kalau ini bukan dari universitas, dari kementeriannya. Dari kementerian, tapi mereka harus ngajar di sekolah kayak SD di Singapura gitu. Iya. Jadi kayak meningkatkan kualitas guru dari situ. Nah kalau kita sekarang kan ada LPDP, tapi kan itu cuman master degree S2 atau S3 sama sekarang kayaknya ada yang non degree deh. Tapi kalau S1 biasanya nggak bisa. Dan kalau LPDP kan diminta untuk balik ke Indo doang. Ya it's not going to solve kayak masalah pengajar. Karena mereka pasti akan nyari ke startup lah atau kemana lah gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya gaji yang nggak tertinggi pun tapi yang layak lah harusnya gitu kan. Ya mungkin. Tapi back again itu average ya. Bukan average sih, itu PP dari PNS ya. Dan aku ngerasa kayak kalau sudah di kota-kota gede udah jauh lebih tinggi lah. Iya. Emang berapaan kalau misalnya kita ngomongin di kota-kota gede? Rata-rata gitu, kalau misalnya ini guru dosen gitu ya di universitas. Rata-rata karena tiap kampus beda, susah ya. Tapi kayak seringkali ketemu yang ya 20-30 juta udah biasa lah. Oh lumayan dong kalau bisa 30. Gitu. Iya. Tapi ya dari lagi Jakarta, di Surabaya. Oh yang di kota-kota besar lah, Surabaya, Jakarta gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya yang di luar kota masih jarang yang di angka segituan gitu ya. From what I know, yang aku tahu sih ya agak jarang lah. Iya. Tapi ini kan kita ngomongin S1 kan, pengajar S1. Berarti kalau misalnya kayak gitu yang buat SMA, SMP pasti lebih rendah, yang buat SD lebih rendah lagi dong? Nah itu yang aku harus ngecek nih, kayak have to double check karena bukan keahlianku ya, kayak bukan bagi bidangku. Iya. Ya mungkin dan kayaknya banyak orang yang jadi pengajar juga nggak bisa jadi pengajar tetap juga gitu. Jadi kayak pengajar harian itu yang kayaknya susah sih. Jadi pengajar harian kamu dibayar hariannya tapi dikit banget. Iya. Ya jujur gue ada teman sih yang orang tuanya udah 20-30 tahun gitu, tapi gajinya masih 4,5, 4 gitu. Apakah itu sebuah hal yang wajar, maksudnya bukan wajar, masih sering terjadi gitu yang lu dengar atau you're not aware? Masih sering lah kalau kayak gitu. Sering ya, 20-30 tahun, 4 million, 4.5 gitu. Tapi kayak gitu kamu di sektor apapun kayak gitu, kalau kamu ke kayak kota lebih kecil lah ya, itu 20 tahun mereka kerja di perusahaan pun bisa Mas Teng. Kayak bisa. Iya. Iya tergantung organisasinya, tergantung apa. Kadang-kadang juga kalau PNS kan biasanya orang-orang tetap mau tuh jadi PNS meskipun gaji gak tinggi karena security-nya. Soalnya mereka akan digaji sampai mereka meninggal kan gitu. Ya pilihan lah. Iya. Nah terus dari tadi kita udah sempat ngobrol mengenai Pak Nadiem kan dan juga kebijakan beliau gitu. Nah gue pengen nanya ini supaya untuk memberikan evaluasi lah gitu. Nah ini kan mungkin Pak Nadiem kan seorang sosok yang berbeda dengan menteri-menteri
yang lainnya maupun yang sebelumnya. Soalnya kan beliau kan lulusan Harvard, habis itu founder perusahaan, ya kan. Dan mungkin boleh share nggak sih yang lu tahu kayak kebijakan-kebijakan apa yang bagus, yang layak untuk dilanjutkan di periode berikutnya? Oke, yang aku tahu for me personally ya, aku ngerasa Kampus Merdeka itu udah jalan cukup lama ya, dan kayaknya orang-orang lulusan itu kayaknya dari risetnya juga kalau mereka itu memang sangat terbantu dan bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik. Jadi banyak orang bisa dapat kerjaan lebih baik karena Kampus Merdeka. Kan mereka boleh magang 1 tahun, ada platformnya juga kan. Jadi kamu di Kampus Merdeka tuh ada beberapa platform yang kayak ngonekin anak-anak dengan perusahaan. Tentunya pelaksanaannya nggak sesmooth itu, perlu banyak perbaikan. Sebagai yang ikut dalam administrasinya juga nggak sebagus itu. Maksudnya, tapi it takes time lah gitu. Minim udah ada platformnya. Tentunya ya nggak langsung oke tiba-tiba bagus banget. Ya awal-awal pastilah perusahaan kadang-kadang kebanyakan orang, kadang-kadang apa gitu. Tapi mereka ada sebuah platform di sini di mana bisa ngekonekin anak-anak dengan tempat kerja gitu. Apa bedanya itu dengan orang yang apply sendiri aja gitu? Misalnya gue sekarang lagi tahun pertama, tahun kedua gitu. Ya gue pakai JobsDB lah, pakai apalah you name it, all the website buat nyari pekerjaan. Apa bedanya itu dengan Kampus Merdeka? Iya, itu apa ya? Mungkin konsepnya asymmetry of information lah. Yang tahu kerjaan overpost buka lowongan ya orang Jakarta doang gitu. Atau mungkin pendengar gitu. Tapi kalau orang-orang di luar kota nggak even tahu kayak ada informasi-informasi tentang perusahaan-perusahaan di Jakarta yang buka. Sekarang dengan sosial media lebih bagus lah ya, better. Tapi balik lagi, effortnya tinggi di perusahaan untuk nge-share ini nih. Effortnya juga tinggi di mahasiswa untuk mereka nyariin satu-satu. Portalnya mungkin beda-beda. Mungkin anggaplah Overpost buka job untuk kameramen. Tapi kan nggak semua orang akan mencari jadi kameramen nih. Kan mungkin mereka taunya anak-anak S1 marketing kan gitu ya, admin, terus manajer, ya berharap S1 untuk manajer lah gitu ya. Kan nyarinya itu mau nge-type apa nih gitu. Kan nggak tiba-tiba langsung aku mau nyari Overpost kan gitu. Tapi I think kayak ya programnya Merdeka Belajar kan ada banyak ya. Itu kayak actually secara spesifik itu Kampus Merdeka sih, karena Merdeka Belajar itu termasuk yang SD, yang Kampus Merdekanya. Ada program kayak MSIB. Apa tuh MSIB? Itu kayak yang tadi aku cerita tentang gabungin anak-anak ke tempat kerja, itu namanya MSIB. Okay. Kepanjangannya bisa di-search. Jadi ya ada beberapa program lah di bawah itu. Itu salah satu yang aku ngerasa dampaknya gede. Kalau yang lain-lain, ya itu yang mungkin paling oke sih. Yang cuma satu dong. Tolong dilanjutin. Yang lain-lain soalnya nggak seberapa kayak gini, kayak perubahan dari perguruan tinggi negeri ke PTNBH. Itu kan buat perguruan tinggi negeri ya. Jadi kayak kita di swasta nggak ngerasain. Jadi ya ada hal-hal yang nggak kita semua rasain. Tapi kayak ada lagi mungkin yang buat swasta yang kerasa banget itu juga Kedaireka gitu. Kayak Kedaireka ini gimana kita membantu penelitiannya dosen-dosen untuk dihilirisasi gitulah, membantu mengaitkan sama perusahaan. Jadi intinya kalau perusahaan punya budget 500 juta dan ini cocok nih dengan penelitiannya si orang ini atau dengan programnya kampus gitu ya, government bakal match fund itu gitu. Jadi government bakal kasih 500 juta lagi untuk match fund itu biar dananya jadi 1M. Kalau misalnya yang itu LPDP kalau nggak salah ya, yang belajar di luar negeri itu besar nggak sih? Maksudnya dari segi dampaknya juga? Nah ini nih, LPDP tuh mungkin aku nggak tahu ini sudah banyak yang tahu ya, tapi LPDP tuh nggak di bawah Kemdikbud. Jadi di bawahnya Kementerian Keuangan gitu. Ini makanya kalau teman-teman penerima LPDP nanti pasti yang ngasihin pembukaan itu kayak Menteri Keuangan. Soalnya dananya di itu. Jadi padahal itu kan masalah kuliah kan sebenarnya kan. Bener, makanya tadi pos-pos pendidikan itu bisa macam-macam. Dan thankfully nih waktu itu Bu Sri Mulyani ya zamannya dia bikin dana abadi ini fokusnya ke situ gitu. Tapi ya tadi dari pos itu nanti bisa kelihatan deh berapa persen. Dana abadi itu apa? Yang kayak GIC-nya Indonesia gitu maksudnya? GIC apaan sih? GIC yang apa Singapore Sovereign Wealth Fund gitu maksudnya. Dana abadi itu maksudnya apa? Enggak. Oke. Jadi dana abadi itu dananya pemerintah disimpan, bunganya dipakai untuk scholarship.
Jadi dana abadi ini kayak ditambahin nih. Jadi dia kayak kita kalau misalnya punya uang, bunganya kita pakai buat sehari-hari, tapi pokoknya tetap ada terus nih. Iya, 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 iya. Iya. Itu nggak sama Singapura? Kalau misalnya Singapura yang GIC itu sih mereka reinvest tapi belum tentu kan bisa ke bond, bisa ke startup, bisa ke stocks gitu kan. Kalau misalnya mereka lebih fleksibel lah, bisa kemana-mana. Soalnya kalau misalnya di dana abadi, tapi 1M sekarang dengan 1T sekarang dengan 1T 10 tahun lagi kan udah beda kan. Tapi gede banget tuh berapa T dan bunganya kayaknya ada tambahan dana setiap tahunnya gitu. I see. Jadi it's growing gitu. Jadi pertanyaannya apa tentang LPDP? Apa? Pertanyaannya apa? Oh enggak. Pertanyaannya tentang LPDP, dampaknya sebesar apa gitu untuk edukasi. Dan apakah itu program yang harusnya dilanjutkan atau enggak? Wah, kalau aku, ini kayak kita berandai-andai lah ya. I think harus dilanjutin sih, 100% harus dilanjutin. Karena itu membantu banget orang-orang yang mungkin nggak punya akses ke studi lanjut, bisa punya akses ke sana. Kalau aku bilang sih itu tadi contoh kayak temanku yang di Singapura ya. I think mungkin boleh nih bikin kayak program di mana itu S1, S2 didanain, mereka harus jadi guru gitu. I think orang-orang bilang loh, meskipun gajinya kecil, tapi kamu bisa sekolah nih di misalnya di Harvard lah, bisa sekolah 4 tahun, S1, S2. Jadi kalau di Singapura sih, what I know, dia pokoknya maksimumnya 4 tahun. Kalau kamu bisa cepet sekolah nih, kamu kuliahmu S1 cuma 3 tahun, nggak apa-apa. Kamu boleh pakai 1 tahun ini untuk S2. Gitu. Jadi ini didanai, mereka disuruh untuk kembali ngajar. Jadi kayak targeted banget. 2N+1 gitu. Bener. Kalau LPDP sekarang kan pokoknya kamu balik Indonesia nih. Jadi kayaknya pemerintah juga agak pesimistis ya. Yaudah pokoknya yang penting kamu abis keluar kamu balik Indo gitu. Iya. Boleh share nggak sih emang biaya untuk sekolah di US tuh per tahun berapa? Oke. Sekolah di US itu kayak di Harvard ya, 1 tahun itu biaya sekolahnya my time 2014 ya, udah lama. Itu 50.000. 50.000 itu sekolahnya tok? 50.000 itu sekolah tok. Tapi kan aja. masih ada plus-plus ya, cost of living cost kalau basic sama tempat tinggal DLL paling sebulan dulu ya 2.500 paling ya 30.000 paling total. 80.000. 80.000 berarti kan 1,2 M gitu lah, 1,3 lah. Sekarang mahal ya. Sekali mahal, ya mungkin 1,5 lah. Ya, bisa dibilang gitu 1,5. Berarti kalau misalnya kali 4 kan 6 M kan, bisa dibilang gitu kan 6 M. Ya berarti kalau misalnya ya lu dikasih 6 M, habis itu lu berbakti 9 tahun, ya oke lah. Iya nggak apa-apa kan? lah. Setahun berarti berapa tuh? Ya kan 6 M dibagi 9 kan 750 juta. Iya, makanya maksudnya kayak masih willing lah kamu dapat itu, terus nanti kamu ya S1 lebih murah dikit lah, tapi nggak banyak juga. Tapi kamu nanti mengabdi 9 tahun bantuin. I think bakal mau sih orang-orang. Ya gajinya I think ya mungkin rendah ya dibandingin sama ya lah kan udah dikasih tadi 750 juta setahun. Itu kan udah kayak 60 juta 70 juta per bulan sendiri value-nya gitu kan. Iya. Ditambah lagi mesti digaji jadi berbakti dan itu bisa meningkatkan kualitas pendidikannya gitu ya. Masuk akal sih. Dan nggak hanya itu sih, I think kan pasti ada spill of knowledge ya. Jadi kamu kayak pasti ada spill over-nya. Orang kamu ngomong-ngomong di timmu ada orang beberapa dari mungkin kampus unggulan dari Singapura, dari Amerika, dari mana. Kayak pasti kan diskusinya juga membantu teman-teman yang mungkin nggak mendapatkan beasiswa itu untuk semakin meningkat kinerjanya. Iya. Ya guru di sekitarnya juga bisa mendengari gitulah kayak caranya kayak gimana, cara berpikirnya kayak gimana. Mungkin bisa dikonsider. Iya. Oke, ya itu hinting. Oke, mungkin ini deh, mungkin gue minta final tips dari lu ya. Yang orang yang udah dapat kesempatan pergi ke US, Harvard, ya kan, kerja di KSP. Kalau misalnya, ya lu kan belum punya anak, gue tahu. Tapi saat nanti gitu kan, apa sih dari segi edukasi ya yang lu pengen terapin ke anak lu yang mungkin jarang diterapin sama orang Indo? Kayak aku ngerasa gimana sih untuk membuat belajar itu menyenangkan buat kamu kayak kepingin belajar sesuatu yang baru. Actually di kampusku ini kita bikin kayak sebuah tema kayak kuliah asik kekinian gitu. Tapi sebenarnya spiritnya apa sih? Spiritnya biar orang itu senang belajar gitu. Kamu nggak ke sekolah karena kamu itu mau dapat kerja aja atau mungkin mau lulus aja, pokoknya nilainya minim oke nih, kayak kamu
kerja untuk nilai atau kerja untuk hal-hal yang lain, tapi kamu nggak suka sekolahnya gitu. Ya udah dipaksa orang tua lah gitu. Tapi kamu nggak suka belajar, nggak suka nggak suka apa-apa. Menurut aku itu yang nanti bakal jadi downfall-nya gitu. Kayak kalau kita nggak suka belajar, waktu kita kerja loh kita ya anyway harus belajar gitu. Jadi gimana caranya biar ngajarin ke anak-anak yang masih kecil ini ya bahwa sebenarnya ya kamu belajar something itu menyenangkan. Mungkin kamu nggak harus belajar semuanya gitu. Tapi minim yang basic kamu tahu secara kayak general knowledge. Terus kamu bisa tertarik untuk mencari hal-hal yang kamu itu tertarik. Dan kamu belajar tentang itu gitu. Gimana caranya memberikan sebuah semangat apa ya kayak supaya anak ini jadi suka belajar itu kan kebanyakan orang apalagi udah punya gadget lah, punya Instagram lah, punya YouTube lah gitu. I think itu tuh gimana kita bikin misalnya bahwa belajar itu mungkin nggak hanya kamu dengerin orang lecture terus kamu kayak jawab soal gitu, itu kan bosen nih. Tapi apa yang kamu bisa lakukan di dalam kelas? Mungkin kamu bisa belajar dari banyak hal. Kamu bikin project, kamu juga bisa belajar something. Kamu ngomong sama orang interview aja you learn something kan dari orang yang mungkin sudah senior, sudah berpengalaman. Kadang-kadang aktivitas-aktivitas di kelas, ya atau buat anak-anak lah ya, itu aktivitas yang mereka lakukan, kalau mereka bisa mengkonekkan apa yang mereka lakukan dengan asik, itu ke, oh ini I get something, kayak aku dapetin sesuatu nih, kayak oh ternyata nggak seboring itu ya, gitu. Even dari game aja loh, I think bisa, kayak game-game yang kita ngerasa kayak, wah nggak bisa belajar dari situ, tapi menurut aku bisa, kayak gimana, mungkin berstrategi lah, atau hal-hal yang lain, teman nggak ada yang konekin, gitu kan. Jadi lebih hands on gitu. Jadi sebagai orang tua harus hands on supaya aktivitasnya juga lebih fun gitu maksudnya. Lebih mungkin ya kita kan kalau orang tua yang bekerja ya, aku aja yang kerja sekarang aku ngerasa kayak wah ini waktu aja kok sedikit gitu. I think gimana kita tuh bisa memberi pengertian sih. Kamu boleh main game nih. Nah, terus boleh tanyain kayak kamu dapat apa tuh dari game itu gitu. Gitu. Kayak kamu dapat apa dari pergi jalan-jalan? Kayak lebih banyak reflektif, gimana kamu lebih bisa mengerti kayak oh iya sih actually ini aku belajar ini loh nggak tanpa sadar gitu. Kayak reflektifnya itu sih bisa kita lakuin. Sip, thank you banget Risa for your time. Oke. Ini padahal tadi aku mau ranting loh, belum sempat ditanyain nih. Kamu mau ranting apaan? Mau ranting ini nih, kayak aku ngerasa kampus-kampus itu ya sekarang itu ini belum di stop kan, dan masih lanjut nih soalnya di ternyata. Masih lanjut kan? Iya, kayak rantingnya ya gini lah, kayak jadi kampus swasta itu, aduh capek banget. Kayak actually di pendidikan itu very tiring gitu, kayak capek gitu. Soalnya kayak kamu banyak bantuan dari pemerintah pun ya, itu akhirnya bisanya membantu PTN yang udah gede gitu, yang aku ngerasa orang-orang udah kepingin masuk sana gitu. Mereka ya tujuan utamanya lah. Swasta ini aku ngerasa kayak bantuannya masih bisa ditingkatin banyak gitu. Itu satu nih. Kayak kamu yang swasta yang gede, yang bisa ekspansi banyak-banyak, pasti ada backingan dari perusahaan gede yang memang menggelontorkan capital. Tapi ya kita tahu lah, pendidikan itu perlu modal gede gitu. Dan itu susah kalau kamu nggak kayak gimana caranya ngasihin fasilitas gede kalau misalnya kita ngerengkel sendiri gitu. Dan pendidikan tuh sekarang nggak boleh profit base gitu. Jadi maksudnya kan yayasan. Jadi kamu mau minta investor masuk secara legal nggak bisa gitu. Ya mungkin harus nyari cara bikin project barengan gitu. Kayak ribet gitu. Kayak sekarang semua harus yayasan karena ya idealisme orang lama ya menurut saya gitu. Yang akhirnya membuat ini agak susah gitu. Jadi ya itu masalah lagi tuh. Sebentar, gue masih belum paham yang tadi mengenai sekolah ini tidak boleh menjadi profit gitu kan. Nah terus kalau misalnya sekolah itu tidak menjadi profit, gimana caranya kayak yang gede-gede misalnya kayak BINUS gitu kan bisa ngebuka segitu banyaknya kalau kayak gitu. Kan mereka pasti kan ujung-ujungnya membangun kantor, membangun kampus yang segitu mewah dan besar kan butuh balikin modal juga. Nah ini, oke sih aku nggak tahu nih dalamnya BINUS gimana ya. Tapi beberapa perusahaan yang sekarang kan keluar kayak universitas-universitas yang namanya itu udah nama perusahaan lah ya.
yang jelas-jelas di backup sama beberapa perusahaan gede. Kalau itu ya pasti supportnya gede, mungkin untuk pengurangan pajak ya, kayak tax exemption gitu kan. Mungkin untuk bikin legacy, kayak mereka kepingin bikin legacy karena punya aliran dana yang lain, mereka mau make an impact lah misalnya. Ya hal-hal kayak gitu. Jadi ya mungkin adalah yang di bawah tangan gitu ya. Bawah tangan jadi maksudnya keluarin expense, pakai Ya, bisa juga konsultan fee gitu. Ya bisa mungkin ya. Konsultasi ke Leon 1 miliar gitu, ya kan, buat 10 menit gitu. Waduh, agak salah. Ya kan it can Iya, be. soalnya kan ujung-ujung harus balikin modal, siapa yang bakal kalau misalnya ini non profit ya? Nah itu. Ya. Itu. Emangnya kalau misalnya di luar negeri, misalnya kita ngomongin Singapura kan atau Amerika, mereka kan juga ada private schools. Kalau misalnya sekolah-sekolah di sana, sampelnya seperti apa model example-nya? Emang mereka di sana boleh for profit? Boleh. Dan itu boleh dikembalikan ke investor? Gitu? Boleh. Ada yang yayasan, ada yang for profit. Ya itu tentunya mungkin ada yang eksploitasi, ada. Tapi balik lagi, kalau misalnya mereka nggak meningkatkan kualitas, ya orang-orang nggak mau masuk ke sana. Dan mereka anyway nggak akan dapat penerimaan yang banyak. Jadi mereka harus terus memastikan kualitas mereka ini bagus. Jadi mereka masukin modal, mereka memastikan kualitasnya bagus, akhirnya mereka dapat orang. Mereka bisa ngembaliin modal. Kalau di sini, swastanya harus memastikan kualitasnya bagus. Karena orang-orang di Indonesia ya kebanyakan tahu lah ya, sukanya negeri kan gitu. Kayak memang nomor satu choice-nya adalah negeri. Kalau misalnya mereka di sini harus memperbaiki kualitas untuk survive gitu. Karena yang modalnya segitu gitu ya. Kayak udah di sini pelan-pelan modalnya naik pelan-pelan kan gitu. Tuh. Jadi yang key takeaways-nya apa? Apakah harusnya berarti diberikan keleluasaan supaya yang swasta ini bisa menjadi for profit gitu kah? Kayak I think nggak tahu ya gimana ini caranya bisa dijadiin dalam sebuah kebijakan. Tapi misalnya itu bisa pasti ya ada misalnya kriterianya lah, atau misalnya bisa ngajuin gimana lah, itu pasti akan bermunculan sih kampus-kampus yang lebih bagus itu. Sama yang ini sih itu rentnya mungkin ya agak susah ya, agak ribet. Tapi yang ini yang kedua nih, aku ngerasa itu orang-orang masuk ke kuliah mau buat apa sih? Dapetin gaji lebih tinggi. Dapetin gaji lebih tinggi. Kerja dengan gaji lebih tinggi daripada dia itu nggak lulus kuliah. Nah, actually datanya juga gitu sih. Kalau orang yang lulus S1 itu kira-kira dapat 50%-an lebih tinggi daripada yang SMA, SMK ya. Ini secara average di Indonesia. Jadi benar memang dapat tinggi. Tapi ya itu, buat kerja kan. Tapi orang-orang yang ada di kampus, kebanyakan yang mikirnya masih pemikiran lama, mikirnya kalau sarjana itu untuk research gitu. Tapi siapa sih yang research di Indonesia? Ya paling kampus-kampus gede nih, yang jadi benar-benar researcher itu kayak segelintir orang gitu. Yang lainnya, makanya kayak banyak, kalau kita dilihat akreditasinya, itu fokusnya kemana? Ke researchnya banyak apa enggak? Terus apakah masuk ke jurnal yang bagus atau tidak? Yang ngelihat ini sebagai research itu siapa? Maksudnya dari mahasiswanya atau dari siapanya? Oh, dari luaran mahasiswanya bisa nggak nih bikin jurnal yang masuk, misalnya bikin artikel yang bisa masuk jurnal tinggi, poinnya gede tuh kalau diakreditasi. Ini berarti yang mendesain itu siapa maksudnya? Ini dari kementeriannya maksudnya? Atau? Kalau untuk akreditasi ini udah dari kementerian dari lama banget, dan itu udah lama banget gitu. Termasuk tadi aku sempat cerita tentang jabatan fungsional. Itu juga kan itu kayak insentif strukturnya untuk dosen-dosen pun itu bukan gimana biar aku bisa ngajar lebih baik dan biar bisa link and match biar anak-anak ini lulus dan dapat kerjaan, bukan itu. Tapi kayak gimana biar aku bisa ngajar, bisa riset, dan bisa pengabdian. Tiga ini harus, jadi agak berat gitu. Kayak poin harus itu dapat supaya gajinya bisa dapat kan, supaya insentifnya bisa dapat gitu kan. Jadi wrong insentif kalau itu berarti kan harusnya kan lebih ke arah untuk memperbaiki kualitas muridnya, tapi ini lebih ke mana-mana itu, jadi nggak fokus gitu maksudnya. Iya, dan waktu itu kita sempat kan, ini salah satu yang sebenarnya kita coba terapin di kampus ya, kayak gimana sih biar lebih banyak involvement dari praktisi gitu. Jadi praktisi datang, sharing tentang kerjaan mereka gimana, kadang-kadang ngajar beberapa kelas. Gitu. Nah ini masuk akal, soalnya kan waktu dulu di Berkeley kan juga salah satu yang bagusnya itu, kayak gue ada profesor yang dari BlackRock gitu ya? Iya, dari BlackRock, habis itu ada yang dari marketing directornya HP lah, apalah, yang gitu-gitulah gitu. Ya praktisi mengajar itu kan. Kenapa di Indonesia itu nggak ada? Nah itu, kayak sekarang, ya itu salah satu program yang tadi belum sempat disampaikan, praktisi mengajar, thank you lah ya, udah ada. Meskipun sekarang pelaksanaannya nggak semuanya oke banget, ya pelan-pelan lah.
tolong jangan dihapus itu gitu. Itu membantu gitu ya. Sebelumnya ya orang-orang yang ngajar itu ini mau ada pengajar apa mau ada praktisi atau enggak itu kampusnya yang harus nentuin gitu. Kayak buat apa nih aku bayarin pengajar yang lebih mahal pasti ya, atau mungkin mereka punya hati sosial lah ya, ada yang gitu juga. Tapi kan pasti kamu harus ngasih mereka insentif untuk mau ngajar terus nih. Misalnya aku kerja di BRI tapi aku ngajar di Asia 5 kali gitu kan ya, mereka pasti harus ada sedikit insentif kan gitu. Hal-hal kayak gini jadi extra cost buat kampus gitu. Tapi ya kalau kita di swasta kenapa kita ngelakuin? Karena ya kita rasa itu penting. Kalau enggak nanti anak-anaknya nggak bisa dapat kerjaan, nggak ngerti nih gambarannya gimana. Nah itu yang aku ngerasa secara insentif perlu diganti strukturnya gitu. Dan hopefully kayak ada something yang bakal diganti. Apakah dari segi pemerintah itu sebenarnya udah tahu problemnya itu adalah dari segi insentif dengan objektif yang mau dicapai? I think mereka tahu. Dan terus kenapa nggak dirubah? Nah itu, jadi waktu itu kan kita sempat bilang nih, kita banyak praktisi. Waktu akreditasi ditanyain, loh ini sarjana dan magister biasa kan, bukan terapan. Kalau terapan itu berarti di 1, di 2, di 3. Gitu. Yang memang banyak vokasi, banyak soft skill-nya. Karena kita kan memang bilang kita banyak soft skill-nya biar anak-anak lebih pandai lah, bisa dapat kerjaan dengan lebih baik. Kita ditanyain gitu, berarti kan kayak, loh ini kok kan sarjana gitu. Ada that remark gitu loh. Dan aku sempat tanya juga, kenapa gitu. Ternyata memang terms kayak sarjana itu untuk riset dan lain-lain itu kayak gantinya udah di undang-undang gitu. Dan itu kalau mau ganti undang-undang berarti harus ke DPR. Kayak ribet gitu, kamu nggak bisa langsung ganti. Berarti S1-nya di Indonesia itu bukan untuk praktisi lah, bukan, tapi lebih ke riset gitu maksudnya. Iya, kayak luarannya tuh kenyataannya orang-orang masuk ke kampus untuk dapat kerja, tapi secara insentif itu sarjana maunya ya riset gitu. Buat apa sih riset gitu? Riset apa? Maksudnya gue nggak ngerti. Bukannya nggak penting, aku merasa penting. Kayak STEM itu penting gitu. Kayak kita tahu kalau orang-orang riset something, banyak lah hal-hal itu yang I guess kita ngelakuin, kita nggak tahu ini hasilnya oke nggak, kita ngeriset. Tapi yang ngelakuin kerjaan riset ini berapa persen? Sangat kecil kan gitu. Even waktu kita lah, waktu di Berkeley kan gitu. Kalau kamu, kan waktu itu tesis option kan. Kalau kamu mau tesis, kamu nanti bisa dapat honors kan gitu. Soalnya mereka tahu yang lulus ini, yang mau jadi akademisi, cuman paling 10 orang dari 600 orang gitu. Ya udah sih 10 orang ini kita kasih insentif buat mereka bikin riset. Kalau kamu sungguh tertarik, ayo nanti ke depannya kamu bisa mungkin do something gitu. Kamu bisa masuk jadi dosen lah, jadi apa, jadi researcher handal. Makanya sekarang banyak riset-riset tuh, sempat tahu nggak sih ada kayak dosen-dosen beli riset gitu. Ya itu sempat jadi isu biar masuk ke jurnal-jurnal yang gede. Soalnya itu penting buat kayak buat mereka, buat kebanggaan mereka, ya. Gitu. Sayangnya kita nggak di dunia yang ideal, yang mungkin kalau di kampus-kampus gede banget itu mereka research-nya benar-benar langsung jadi output buat yang kayak a new output inovasi. Ada beberapa mungkin di kampus-kampus gede di Indo, tapi kampus-kampus kecil rata-rata mereka I think nggak even melakukan riset karena mereka tertarik sama subjeknya. Mungkin ada ketertarikan dikit lah, tapi ya udahlah, I have to do this, ayo kita coba gitu. Ayo kita lakuin lah gitu. Apa sebisanya, di mana waktuku masih memenuhi ini setelah mengajar, setelah ngelakuin pengabdian, ada bagian dikit buat riset gitu. Itu sih. Itu tuh yang aku mau rentingin. Tadi bukan lupa sih, kayak kurang pas aja maksudnya. Iya, nggak apa-apa. Nanti tinggal di insert klipnya. Sekarang thank you kedua, kalau gitu thank you beneran ya. Oke.